warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'd. Hadratul mukarramin, para asatid, para sesepuh, para tokoh masyarakat dan para jamaah sekalian, yang alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini, selepas kita melaksanakan sholat isya berjamaah, kita lanjutkan dengan bermuajahah, yang mana tujuan utamanya tak lain dan tak bukan adalah untuk libtigha'i mardatillah, untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang sudah kita laksanakan, ibadah yang sudah kita kerjakan, niat yang sudah kita patrikan dalam hati kita dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud daripada penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tentu dengan demikian akan diberikan ganjaran pahala yang dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Marilah sebagaimana biasa kita awali dulu dengan membacakan zikir dan juga ihda'us shawab dari pembacaan Fatihah, yang mana kita peruntukkan untuk para orang tua kita yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan dengan asbab kita kirimkan hadiah Fatihah, hadiah zikir kita, menambah ataupun meninggikan derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga dijadikan kuburannya menjadi raudhah min riyadil jannah dan dijauhkan dari min hufarin niran. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wad dzunub. Astaghfirullahal azim li wa liwalidayya wa li ashabi huquqi wajibati alayya wa liman shaykhina wa li ikhwanina wa li mu'allimina li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad siddiq ya Rasulullah. Irdi ta'ala wasil maqasidina billah khadadina bil Mustafa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in syai'ul lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin.
ثم إلى حضرة إخواني من الأنبياء المرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنف المخلصين وجميع المجاهدين في سبيل رب العالمين والملائكة المقربين ثم خصوصا لحضرة الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز شيخ لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى روي آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمنا وأساتذتنا وأساتذتنا وقرابتنا وعمنا وعمتنا وخالنا وخالتنا وذوي الحقوق علينا وخصوصا لجنة القبور الحاضرين في أجل المجلس رحمة الله عليهم شهول لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر إذا حسد. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا
وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم نوي تكبير وتقوى من الله أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله الموجود لا إله إلا الله المعبود صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده
subhanallahi wa bihamdi 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 subhanallahil azim wa bihamdi Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Lazimna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqq alaiha nahya wa alaiha namut wa biha nuwasina insyaallah ta'ala bil aminina bi rahmatillahi wa karami innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Hadirin bapak-bapak jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sejenak kita buka waktu luang kita dan ruang kita untuk sama-sama tentunya mengisi ruhani kita ya dengan ilmu yang memang tentu ilmu tersebut datangnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala dan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian barangkali karena baru saja kita melalui yang namanya bulan Rabiul Awal, di mana kita baru saja melaksanakan peringatan ataupun perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW, atau bahkan masih ada sebagian jamaah, sebagian masjid, musola ataupun madrasah yang memang di bulan Rabiul Akhir ini pun ataupun Rabiul Tsani ini masih banyak ataupun akan melaksanakan peringatan atau perayaan Maulid tersebut. Masya Allah, itu menandakan bahwa betapa luar biasanya ya kecintaan ataupun mahabbah daripada umatnya bagi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengagungkan, untuk merayakan daripada hari kelahiran beliau. Dalam kesempatan ini tentu barangkali tidak ada salahnya dan tidak juga menjadi barang yang basi barangkali itu aja ya. Benar gak Bang Mehmet? Ya, kalau berkat kelamaan jadi basi. Benar gak? Kalau berkah enggak ada basinya berkah ya. Nah, oleh karenanya ngalam berkah daripada peringatan Maulid tersebut, maka izinkan saya dalam kesempatan yang berbahagia ini sedikit barangkali ya di antara
fazal-fazal, ya, hikmah dan untaian uraian maulid yang memang sudah disampaikan oleh guru-guru kita, oleh para mubaligh kita, ya, di saat kita merayakan maulid tersebut. Mungkin ada bisa jadi pengulangan, bisa jadi melengkapi, ya, bisa jadi juga tambahan barangkali ini mah ya dari apa yang memang sudah kita dapatkan di saat kita merayakan ataupun mengikuti peringatan maulid di sana di sini. Udah berapa kali Bang Suarsono selama bulan maulid ini tahun ini? Udah 3 kali hadir di maulid. Lebih ya, Masya Allah, lebih 11 full. Bang Asnawi ini yang banyak nih, ya, luar biasa. Sebenarnya gampang cara nanda ini, kita udah berapa kali gampang. Bongsangnya dibuang, kita kumpulin, ya kan? Oh, berarti tahun ini saya udah 3 kali maulid karena ada 3 bongsang, mau tahu. Ya, gitu cara nandainnya. Ya. Kan dia mah dari bambu ya, nggak bakal jadi apa namanya, jadi sampah yang merugikan gitu, karena kan tidak menjadi apa namanya, tidak bau dan juga tidak mengganggu lingkungan gitu. Nah, jadi Bapak-bapak para jamaah, di sini saya coba awali ya dalam pengajian kita pada malam hari ini di masjid tercinta, yaitu Masjid Nurul Yakin, dengan ayat Al-Quran surat Al-Imran ayat 164. Surat Ali Imran. Jadi ini namanya surat Ali Imran, bukan surat Al-Imran, ya. Kata alnya di sini bukan al-marifat, tapi al di sini artinya ahli keluarga. Seperti saat kita selawat wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jadi beda dengan al-Baqarah, ya. Beda dengan apa? Al-Muluk. Nah, beda dengan An-Nisa. Nah, kalau Al-Imran di sini alnya itu bukan alif lam marifat, tapi kata ali, artinya keluarga Imran. Gitu ya. Karena apa? Karena nama Imran itu sendiri ya sudah menjadi marifat dengan sendirinya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Shadaqallahul azim. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ini, laqad mannallahu 'alal mu'minina, sungguh Allah telah memilihkan untuk orang-orang mukmin. Ya. Jadi kalau menurut ilmu tata bahasa Arab, ya, kalau ada kata laqad atau kata huruf qad dilengkapi dengan lam taukid, laqad itu artinya sungguh. Ini suatu statement dari Allah Subhanahu wa taala, pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala yang memang sudah pasti gitu. Sudah pasti telah terjadi atau sudah pasti akan terjadi. Sebuah situasi ataupun keadaan yang memang
yang memang tidak bisa apa namanya ya, sudah pasti akan terjadi gitu, sebuah kepastian, apalagi ya yang mengatakannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kalau kata sungguh itu menandakan kesungguhan Allah Subhanahu wa taala. Beda sama manusia. Ya. Banyak kata-kata yang sungguh pasti tapi akhirnya bohong. Makanya ada istilah PHP, pemberi harapan palsu. Ya kan, ngomongnya pasti, ternyata enggak. Ya, apalagi kalau udah berbungkus politik dah, aduh, udah ribet dah tuh, ya. Nah, di banyak ayat pun sama, ya. Kalau yang berkaitan dengan sebuah kepastian, ini yang sering diulang-ulang nih, ya, yang korenya kayak Haji Muhammad ZA di masjid kita kalau menjelang sholat tuh, ya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ya kan? Itu lagi-lagi laqad, ya kan? Laqad. Itu kaitannya dengan Rasulullah, sungguh telah ada bagimu pada diri Rasulullah SAW itu suri tauladan yang nyata. Itu sudah pasti, ya. Apalagi kan ada nih, ya, saat kita mau maulid yang kalau kita biasa itu di rawi yang pertama tuh laqad ja'akum rasulun min anfusikum tuh, ya. Laqad lagi kan, ya. Atau yang biasa kita baca dah, apa tuh, surat apa tuh, laqad khalaqnal insana fi ahsani takwim, ya kan? Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan laqad, maka itu sudah merupakan satu hal yang telah ataupun akan terjadi, pasti terjadi. Laqad manallahu lil mu'minina idz ba'atsa fihim. Sungguh Allah telah memilihkan untuk orang-orang mukmin, untuk orang-orang mukmin. Ya. Idz ba'atsa fihim, ketika ia mengutus pada mereka, yaitu pada orang-orang mukmin, rasulan min anfusihim, seorang rasul dari kalangan mereka. Jadi Rasulullah SAW itu, ya, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk siapa? Untuk orang-orang mukmin. Sehingga dengan diutusnya Rasulullah SAW, orang-orang yang sebelumnya tidak mukmin, maka dia menjadi orang mukmin. Yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim, di mana mereka itu dibacakan kepada mereka itu adalah ayat-ayat Al-Quran, yuzakkihim, dan disucikan mereka, wa yu'allimuhumul kitaba, dan diajarkan kepada mereka itu Al-Quran, wal hikmata, wal hikmah, dan hikmah. Nah, ini menurut mufassir, hikmah di sini adalah sunnah-sunnahnya Rasul. Ya, jadi yang diajarkan itu adalah Al-Quran dan sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, padahal mereka sebelumnya, ya, adalah berada dalam kesesatan yang nyata. Nah, jadi orang-orang kafir Quraisy, ya, sebelumnya itu adalah orang-orang yang memang sangat sesat. Namun dengan diutusnya baginda Nabi Muhammad SAW, ya, maka
mereka mendapat hidayah kemudian menjadi orang-orang yang mukmin, orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad SAW. Idh ba'atsa fihim rasula. Ini dikatakan tatkala Allah mengutus seorang rasul. Nah, rasul itu, kata rasul itu sudah pasti adalah utusan Allah. Ya, jadi baik dinisbatkan kepada, baik itu diidofatkan dengan lafaz Allah ataupun tidak. Ya. Kalau diidofatkan dengan lafaz Allah sudah jelas Rasulullah. Nah, dalam konteks ini, dalam ayat ini disebut Rasulah, itu yang maksudnya Rasul itu siapa? Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nah, kelebihan daripada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, ya itu adalah Rasul ataupun Nabi yang paling terpilih. Ya, makanya disebut Al-Mustafa, Al-Mustafa, paling terpilih. Kemudian kalau yang nabi-nabi lain Al-Mujtaba, artinya sama-sama pilihan, ya, tapi Nabi Muhammad itu di atas dari pilihan-pilihan tersebut. Jadi kalau umpamanya saripati kelapa, ya, itu Nabi Muhammad itu yang paling intinya lah, yang paling luar biasanya. Gitu Bapak-bapak, ya. Jadi banyak sekali, ya, hal-hal yang memang menjadi satu kebanggaan buat kita, ya, rasa bersyukur kita karena kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menjadi umatnya bagi Rasulullah SAW. Lalu kemudian Rasulullah, ya, kita ketahui adalah Nabi yang paling mulia. Namun ada satu pertanyaan juga yang muncul. Nabi kan Nabi yang mulia, tapi kenapa dilahirkannya di bulan Rabiul Awal? Padahal kan ada bulan-bulan mulia, ya, ada bulan Ramadan, ada Arba'atun Hurum yang 4 bulan tersebut, ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Kenapa nih? Kira-kira bukan di bulan-bulan tersebut, ya? Itu kata para ulama, ya, menandakan bahwa kemuliaan Rasulullah SAW itu ya memang spesial tersendiri. Jadi kemuliaannya itu bukan disebabkan lantaran dengan bulan mulia. Lahirnya mulianya itu ya mulia karena dirinya sendiri. Bahkan dengan lantaran beliau dilahirkan di bulan Rabiul Awal, maka bulan Rabiul Awal tersebut menjadi bulan yang mulia. Gitu. Ya. Maka selain apa namanya, selain bulannya pun harinya, mengapa hari Senin? Ya, demikian pula ya, dengan sendirinya maka Senin tersebut pun menjadi menjadi hari yang mulia juga. Ya, lantaran memang di sana dilahirkannya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, ya, dengan kita memuliakan Nabi kita Nabi Muhammad SAW di bulan Rabiul Awal ataupun dengan kita hadir ataupun mengadakan maulid, maka di situ adalah satu wadah ataupun satu momentum buat kita senantiasa di antara
Ibadah-ibadah yang memang bisa kita laksanakan adalah tentu dengan banyak bersolawat. Ya. Coba bayangin aja, ya kita pernah nggak ya umpamanya dengan sendirinya nih kita yang ada di sini dengan sendiri kita sendirian ya berselawat kepada Nabi 1 jam lebih gitu, jarang barangkali ya. Ya, tapi lantaran adanya maulid, ya kita hadir di majlis maulid, kita bisa kuat tuh. Ya, bahkan kalau umpamanya udah dari awal sampai selesai makhluk qiyam itu 2 jam, nggak merasa capek kan, nggak merasa bosen. Itulah ya berkahnya salah satunya maulid itu. Coba kalau sendirian kita ya salawat Allahumma sholli ala Muhammad 100 kali juga udah ngerasa banyak banget itu. Udah ngerasa banyak banget, udah banyak nah. Ya kan? Karena apa? Karena dia mikir, oh iya kan 1 kali kan dibalas 10 ya, itu udah 1000 nih. Gitu kan? Langsung kita mikir begitu. Tapi dengan kita bareng-bareng maka semangat. Ya. Semangat. Nah, cuman emang apa namanya? Yang bagusnya itu bukan saat maulid doang. Ya selawatnya, tapi saban waktu setiap saat ya. Karena kita udah juga dimaklumkan, kita udah tahu bahwasanya ayatnya pun kita baca terus, baik kalau kita lagi zikir ya, lagi tahlil, lagi khotib dan banyak kesempatan lah ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya ayyuhalladzina amanu itu ya, yang disuruh berselawat itu adalah orang-orang beriman, sama dengan ayat ini laqad manallahu 'alal mu'minina, itu orang-orang beriman. Nah, oleh karenanya ya Allah dan para malaikat pun berselawat. Kita kan disuruh tuh ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima, berselawatlah dan kirimkanlah salam kepadanya. Nah, meskipun kita disuruhnya itu oleh Allah Subhanahu wa taala berselawatlah kepada Rasulullah, itu kita yang disuruh nih ya, tapi untuk lebih afdolnya ataupun kita menjaga etika kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka saat kita mengucapkan salawat kepada Allah, kepada Rasulullah, maka kita libatkanlah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, saat kita berselawat, kita baca salawatnya gimana? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad atau sallallahu ala sayyidina Muhammad. Boleh enggak kita usolli ala Muhammad, usallim ala Muhammad? Boleh enggak begitu? Boleh. Tapi belagu katanya. Belagu banget. Ya kita harus melalui perantara kepada Allah gitu. Harus melibatkan Allah untuk yang namanya kita bersalawat dan juga salam kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya diajarin oleh guru kita ya, kalau lagi pidato apalagi lagi khutbah, jangan bacanya begini saat lagi mukadimahnya tuh usolli wa usallim ala Nabi Muhammad. Itu boleh sih katanya begitu, tapi kurang beretika katanya. Ya, kalau secara bahasa boleh, tapi secara etikanya kurang katanya. Harusnya bagusnya mah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ataupun as-salatu wassalamu. Nah, itu boleh. Ya, kalau diawali dengan alif lam ma'rifah, itu alif lam ma'rifah itu
menggantikan ataupun menunjukkan tadullu ala lafzil jalalah, menunjukkan di situ melibatkan Allah Subhanahu wa taala, itu boleh katanya. Jadi pakai ya as-salatu wassalamu. Kalau usolli wa usallim itu kurang bagus, begitu katanya. Nah, Bapak-bapak para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kita berselawat ya, berselawat. Karena selawat ini adalah satu-satunya amal ibadah yang memang nggak banyak syarat, ya, nggak banyak syarat. Contohnya, kita berselawat nggak harus wudhu, nggak harus punya wudhu, ya, nggak harus di tempat tertentu, ya, di mana aja boleh, di posisi apapun, lagi kondisi apapun bisa. Lagi naik motor bisa selawatan, lagi nyupir mobil bisa selawatan, lagi dagang bisa selawatan, lagi kerja bisa selawatan, ya, semua kesempatan itu bisa kita berselawat. Dan gampang, ya, sallallahu ala Muhammad, ya, sallallahu alaihi wasallam. Gampang kan? Gampang. Atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Jadi lalu gimana kalau yang nggak pakai sayyidina? Boleh juga. Karena memang Rasulullah juga mencontohkan itu adalah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tapi para ulama kemudian karena memang mengedepankan ya akhlak lagi akhlak, maka ditambahlah sayyidina. Sehingga bagi kita ya, karena kita untuk selain kita memang bersalawat kepada beliau, kita juga tidak melupakan ataupun tidak menafikan etika kita atau akhlak kita kepada beliau, maka kita menyebutnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Terus salawat mah ya terpaksa juga boleh, ya, terpaksa juga tetap nyampe, ya, tetap ada pahalanya. Makanya Masya Allahnya tuh ya, dengan kita maulid itu akhirnya orang, maaf nih ya, barangkali ada aja nih orang yang nggak pernah selawat barangkali ya selama dia ini, tapi begitu dia hadir maulid jadi selawatan kan ngeri banget kita. Kalau seandainya memang nggak ada sama sekali, ya kita memang sebagai umat Nabi tapi sama sekali kita nggak pernah membacakan salawat selama hidup, ya, makanya minimal hadir maulid dah, ya, biar yang namanya ada ucapan selawatnya. Lalu pas hadir maulid juga, ya, oh saya mah kan sibuk di bagian berkat, ya kan nggak berkat terus. Pas lagi marhabanya mah minimal ikut diri ya, ikut baca gitu. Tapi terlepas dari apapun itu, apa yang memang terlibat dalam kegiatan maulid pasti ada fadilah dan hikmahnya. Namun tentu pengamalannya ya yang memang harus kita kerjakan, yaitu selawatan. Bapak-bapak para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara selawat yang memang senantiasa kita baca saat maulid, ya, itu seperti yang saya katakan, kita biasanya diawali dengan sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gitu kan? Jadi apa sih arti daripada sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Itu kan ya. Ini sedikit nih supaya apa yang kita baca kita bisa pahami. Ya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu artinya semoga Allah tetap melimpahkan rahmat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah tetap melimpahkan rahmat dan salamnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi kita ini mendoakan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Lalu buat apa? Kok Nabi didoain? Kan Nabi mau udah mulia dengan sendirinya. Tadi kan dikatakan bahwa ya lahirnya aja bukan di bulan yang mulia, karena dia mulia dengan sendirinya. Bukan lantaran dengan bulan, bukan lantaran dengan asbab lain, tapi dengan sendirinya udah mulia. Tapi kalau kita, kenapa kita masih disuruh mendoakannya? Gitu. Karena artinya kan semoga Allah ya memberikan rahmat, melimpah rahmat. Kenapa demikian? Nah, jadi kita mendoakan tersebut bukan karena Nabi butuh, bukan karena Nabi butuh kepada doa kita, kepada salawat kita, tapi kita justru yang butuh. Gitu. Jadi dengan kita selalu mendoakan Nabi, bersalawat kepada Nabi, itu derajat Nabi itu makin tinggi, ya, makin penuh tuh, ya, rahmat baginya, keselamatan bagi itu yang penuh. Kalau diibaratkan gelas yang berisi air, itu air yang luber, ya jangan air ya, jangan gelas kecil ya, toren dah, yang gede. Toren diisiin air terus, kan tuh air terus luber tuh. Ya. Nah, luberannya mudah-mudahan nyampe ke kita. Itu tujuannya. Ya, jadi tujuannya nanti ya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala itu, kemudian juga salamnya itu yang memang udah pada Nabi kita amat sangat luar biasa banyaknya, itu kecipratan kita. Ya kalau keluberan mah kita kebanyakan kali, ya udah keceretan juga udah girang banget, ya keceretan daripada rahmatnya yang melimpah dari Nabi Muhammad SAW. Gitu. Ya pada ya tujuannya itu bukan berarti Nabi Muhammad butuh salawat dan salam kita, justru itu kebutuhan kita seperti halnya kita sholat. Emang Allah butuh salat kita? Nah, kagak. Udah boros sholatnya kagak khusyuk. Yang butuh kita itu, ya. Kenapa kita bersalawat? Diharapkan luber-lubernya itu kita dapat. Lubernya itu. Kemudian di saat kita mahalul qiyam, masya Allah, ini kalau ini kita tergetar hati kita saat kita baca ya Nabi salamu alaika, ya Rasul salamu alaika, ya kan? Wahai Nabi, semoga keselamatan tetap kepadamu. Wahai Rasulullah, semoga keselamatan tetap kepadanya. Jadi kita ya selalu mengucapkan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kemudian ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Wahai Nabi yang tercinta, semoga keselamatan tetap kepadamu, rahmat-rahmat Allah senantiasa tercurah kepadamu. Kita ya mendeklar ataupun menyatakan bahwa Nabi yang tercinta, ya Nabi yang tercinta. Jadi kalau kita tumbuhkan dulu cinta kita kepada Nabi, ya bukan cuma dari ucapan, ya, tapi kita masuk ke lorong hati kita paling dalam, cinta. Kalau awalnya kita udah cinta kan, jadi akhirnya pengen ketemu, kangen, rindu. Ya kalau istilah Kiai mah mal qalb ilal hub. Ya kecondongan hati untuk cinta kepadanya. Kepada siapa? Kepada baginda Nabi SAW. Nanti kalau udah ada kecondongan hati untuk cinta, adanya ya minal qalbi syauqan liqaihi. Ya ada kecenderungan hati untuk rindu pengen ketemu dia.
Gitu. Kita kan begitu. Kita boleh ngeliat dulu ya. Awalnya kan kita cinta, lalu kita pengen ketemu sama mamanya bocah. Kan begitu ya dulu. Emang naluri manusia begitu. Tumbuhkan cinta dulu. Tumbuhkan juga rasa cinta kita. Kalau kita udah tumbuh rasa cinta ya kepada Nabi kita pengen ketemu. Ya, cara ketemu gimana? Ya jalankan sunnah-sunnahnya. Ya, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Kan gitu kata Rasulullah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia telah mencintaiku, dan orang yang mencintaiku nanti akan bersamaku di surga. Mudah-mudahan kita termasuk itu ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kemudian asyraqal kaunu ibtihaja biwujudil Mustafa Ahmad. Allah alam bersinar terang dan indah dengan keberadaan Nabi Muhammad yang terpilih. Masya Allah ya. Dengan kelahiran Nabi kita, diutus Nabi kita, maka semuanya itu bersinar terang benderang. Ya, biwujudul Mustafa Ahmad. Nah, di sini disebutkan bahwa dengan keberadaan Nabi Muhammad yang terpilih, nama Nabi kita itu disebut juga Ahmad. Ahmad. Ahmad itu adalah nama Nabi kita di langit. Ya. Kemudian kalau Muhammad, nama Nabi saat sudah di bumi, sudah dilahirkan. Oh, habis baterai kali ya? Sudah. Berarti nggak usah ya. Puji. Cek. Oh, bunyi lagi. Cek. Puji. Jadi saat Nabi Muhammad SAW belum dilahirkan, itu nama beliau ya terkenalnya oleh nabi-nabi sebelum Nabi kita, terutama oleh Nabi Isa disebut Ahmad. Namanya Ahmad. Namanya Ahmad. Nih ada di sini nih. Oh, tambahin. Ya. Jadi dalam sebuah ayat di sini dikatakan an Atha ibni Yasar an Ka'bil Ahbar qala lamani abit Taurata illa sifran wahidan kana yakhtimuhu yudkhulu sunduq falamma mata abi fatahtuhu fa idzan fihi nabiyyun yakhruju akhir zaman mauliduhu bi Makkah wa hijratu bil Madinah wa sultanuhu bis Sam yakushu sya'rahu wa yantazilu ala wasati ila akhir ayah ila akhir riwayah. Jadi dari Atha bin Yasar dari Ka'ab memberitakan bahwa al-Ahbar qala alamani, dia berkata bahwa sebenarnya aku diajarin oleh bapakku yaitu kitab Taurat illa sifrun wahidan, kecuali ada satu bagian kana yaktimuhu
yang itu disembunyikan oleh ayahku, idkhulu sunduk, dan dimasukkan ke dalam sebuah kotak. Jadi pengamal Taurat nih, ya, pengamal Taurat itu ngajarin anaknya tentang kitab Taurat. Tapi ada satu pasal, ya, ada satu bab itu yang memang diumpetin, nggak pernah diajarin tuh ke anaknya. Bahkan dimasukkan ke dalam sebuah kotak tuh, ya, memang nggak boleh sampai ketahuan nama anaknya. Nah, kalau maka saat bapaknya meninggal, bapaknya mati nih, bapaknya Atok bin Yasar ini, patah tuh, maka dibuka kotak tersebut. Faidzan bihi nabiyyun yakhruju akhir zaman. Oh, ternyata isinya itu adalah tentang Nabi akhir zaman. Ya, keterangan tentang Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ya, sudah tertera atau termaktub dalam kitab Taurat. Di mana keterangannya mauliduhu di Makkah, itu dilahirkannya di Mekah. Wa hijratuhu bil Madinah, dan hijrahnya ke Madinah. Wa sultanuhu bisyam, dan kekuasaannya sampai ke Syam. Nah, sudah dijelaskan tuh, ya, nabinya belum ada, kisahnya udah ada. Luar biasa Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Orangnya belum ada, udah ada ceritanya. Kan kalau yang dimuat dalam Al-Quran mah nabi-nabi terdahulu, nabi itu udah pernah ada kan. Dalam Al-Quran kan ada kisah Nabi Adam, ada kisah Nabi, semua nabi dalam Al-Quran kisahnya ada kan. Udah terjadi. Ini mah nabinya belum ada, tapi di kitab suci umatnya Nabi Musa alaihissalam, ya, Taurat itu udah disebutkan gitu. Bahkan sampai hijrahnya tuh, ya, hijrahnya bil Madinah, kan belum ada kota Madinah. Kalau Mekah emang ada dari dulu. Di zaman Nabi Ibrahim memang ada Mekah kan namanya, tapi Madinah belum ada. Madinah kan namanya Yasrib sebelum Nabi hijrah ke situ. Nah, kemudian Madinah, kalau dia memang lapat Madinah, kalau dia nakiroh, ya kota artinya. Madinatun, kota. Tapi kalau dia udah ma'rifat, ada al di situ, al-Madinah. Nah, ini berarti khusus. Itu kota di mana ada makamnya Rasulullah SAW. Itu al-Madinah. Sebenarnya kita nyebutnya al-Madinah, bukan Madinah. Ya, kalau yang di sono, ini udah bener nih itu. Sholat tuh ya al-Madinah. Dia pakai al tuh, ya. Nanti kita kalau mau umrah kemana? Ke Mekah dan ke al-Madinah. Nah, gitu bagusnya. Karena itu beda. Kalau Madinah, semua kota Madinah. Jakarta Madinah, Bogor Madinah. Secara bahasa. Makanya supaya dibedakan, kita nyebutnya al-Madinah. Atau kalau mau, ya, didapatkan dengan Nabi, Madinatul Nabi atau Madinatul Rasul, kota Nabi ataupun kota Rasul. Nah, gitu. Atau Madinatul Munawwarah. Gitu, ya. Biar lebih spesial. Gitu, ya. Udah kelamaan kali ya? Ya udah, 5 menit lagi dah. Kebanyakan mah gak enak juga. Ya. Wa li ahlil kaunu unsun wasurun qad tajaddad, ya. Penduduk alam semesta selalu senang dan semakin gembira ria. Jadi dengan diutusnya Nabi kita Muhammad SAW itu, ya, semuanya pada senang, semua, ya, bukan dari kalangan manusia doang, semua alam, ya, pada girang dengan yang namanya kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Hatta
yang namanya mamangnya yang kemudian akhirnya sangat membangkang dan nggak mau dia mengingkari ajaran dan nggak mau sama sekali nggak mau ikut beriman, itu yang kita tahu itu Abu Lahab. Ya. Abu Lahab itu kan girang, ya kan? Girang saat Nabi Muhammad lahir, girang Abu Lahab juga. Ya, tapi kemudian akhirnya karena dia gengsi, nggak mau ngakuin Nabi sebagai Rasul, nggak mau meninggalkan ajaran nenek moyangnya, dia malah terlaknat kan. Jadi surat diabadikan dalam Al-Quran, tabbat yada abi lahab wa tab. Itu mamangnya tuh Abu Lahab. Kalau Abu Jahal bukan mamangnya. Abu Jahal mah beda. Ya, namanya kan dia ya nama Abu Jahal itu Amr bin Syam. Ya, Amr bin itu dia juga sama tuh ya, bukan nggak beriman kepada Nabi itu bukan semata-mata karena dia nggak percaya kepada Nabi, dia tuh percaya bahwa Nabi Muhammad itu orang yang mulia, akhlaknya bagus, tapi dia gengsi juga itu rata-rata hasud, karena dia hasud makanya disebut Abu Jahal, bapaknya orang dungu, Abu artinya bapak, Jahal dungu, bapaknya orang dungu. Salah satu yang kedunguan dia itu dia bikin lubang, tujuannya buat menjebak Nabi supaya Nabi kecebur, tapi ternyata dia sendiri yang kecebur lubang itu tuh ya, yang akhirnya dia kundihannya tuh ataupun digelarinya Abu Jahal, bapaknya orang dungu. Lalu patrobu ahlul masani fadlul barat, maka bernyanyilah wahai para seniman karena burung-burung menyanyikannya. Itu sampai burung-burung juga nyanyi ya, berkicauan ya saat Nabi Muhammad SAW itu dilahirkan. Makanya kalau dalam salawatnya Habib Syekh itu kan rohatil atiyar tasyadu filayalil maulidi, kayak gitu kan, yang biasanya dibawakan oleh Habib Syekh. Jadi burung-burung pun bernyanyi dengan lantaran Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Baiklah Bapak-bapak, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi maka dengan kemuliaannya Nabi kita Nabi Muhammad SAW sudah sepatutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita jalankan semua sunnah-sunnahnya, dan kita jangan bosan-bosan untuk bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu untuk kita juga mengalap berkah daripada Nabi kita, maka sebenarnya ya kita mau udah terlanjur dia, berjualkan dia. Ini yang belum umpamanya yang mau punya anak lagi, yang mau cucu, kalau laki ya sisipinlah nama depan itu Muhammad ya, Muhammad, karena itu menjadi tabarukan sendiri, menjadi keberkahan sendiri. Apa-apa walaupun belakangnya maaf ya Suarsono, Muhammad Suarsono, nah gitu bagus itu ya. Kalau di Jawa, kalau di Sunda berarti Muhammad Suarsana ya kan? Muhammad Suarsana ya. Kalau di Sunda Muhammad Iskandar, berarti kalau di Jawa ya nggak gitu juga ya gitu benar. Karena apa? Karena kata guru saya itu salah satu yang nanti menjadi pemberat timbangan dia mizan sana itu bisa jadi lantaran kan namanya tersebut pasti absen tuh, ada Muhammadnya, Muhammad Suarsono gitu. Jadi nanti ngeberatin timbangan tuh, oh dia karena udah memakai nama nabiku nih, diberatin. Besok bikin akte kelahiran diubah namanya teh Muhammad
Selamat Riyadi. Benar. Ya. Gitu katanya. Iya, seperti saya ini Muhammad Uji gitu. Iya. Ya, karena kita ah, tambahin Muhammad ya. Benar. Ya, karena kan dinisbatkan dengan nama Allah Asmaul Husna kan bagus. Demikian pula apabila disisipkan nama Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena nama yang paling nama manusia yang paling luar biasa itu talenta bukanlah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuman jangan pakai SAW, entang biar lengkap Muhammad SAW Shallallahu Alaihi Wasallam. Cukup Muhammad aja, ya dilengkapi dengan nama lanjutannya. Itu barangkali ya yang dapat Al-Fakir sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, walakal ya Allah ya ma'bud. Allahumma shalli ala wa habibina wa syafi'ina wa lana Muhammad wa shalli wa salim wa tabarakallahu kulli sahabati rasulullah jema'in. Amin ya mujib wa salim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'abni kabim mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'ika anta kama nafsik wa lakal hamdu tataradda wa lakal radita wa lakal ba'da ridha. Allahumma shalli ala sayyidil fatih lima ughliqa wa khatimil lima sabaq nasrul haqqi bil haqqi wal adli siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Allahumma ighfir lana dhunubana walidina warhamna kama rabbana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-kitaba wa ta'wilah. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim lana bi su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya akhirah, afiyatan fil jasad wa ziyadatan fi ilmi wa barakatan fi rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakatil maut wan najati minan nar wal 'afwa indal hisab. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir li wa li walidayya wal mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa lika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ayyul kalam wa bihukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.